Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Diguyur hujan lebat selama 4 jam, sejumlah rumah warga di Mimika terendam banjir. Sepuluh bulan berada di kota Mimika, akhirnya 137 pengungsi asal Tembagapura dipulangkan. Eksekusi sebuah rumah di Jalan Kampung Timur Merauke berlangsung ricuh. Diguyur hujan selama 4 jam, sejumlah rumah yang berada di Jalan Koperapoka Mimika terendam banjir Rabu kemarin. Banjir setinggi lutut orang dewasa itu terjadi selama 2 jam. Warga berusaha mengeluarkan air yang masuk ke dalam rumah menggunakan peralatan seadanya. Yang drainase kan ini kayaknya tersumbat, tidak ada jalan keluarnya air. Jadi hujan, air sama tertampung. Air dari bawah sana, pas sudah hujan besar, dia naik. Karena sudah full di sana tuh, sudah tersumbat di sana. Jadi jelas-jelas air naik. Jauh, langsung full. Ya harapan ke pemerintah, mudah-mudahan cepat tanggulangi lah masalah ini, banjir-banjir ini. Karena ini sudah berlarut-larut, bukan baru ini kali. Sudah puluhan tahun, sudah sering kali terjadi. Tapi tidak mungkin pemerintah tidak tahu. Jelas-jelas karena sekarang kan banyak yang sudah masukkan di Facebook, banyak yang sudah melapor. Jadi tidak ada tindakan ini di tengah kota loh. Selain karena hujan lebat, banjir juga terjadi karena tersumbatnya selokan akibat sampah yang menumpuk. Jalan Koperapoka dan Jalan Gaharu kerap kali menjadi langganan banjir setiap kali turun hujan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. 137 pengungsi asal Tembagapura akhirnya dipulangkan oleh Pemda Mimika. Ratusan pengungsi itu diangkut menggunakan 5 buah bus milik PT Freeport. Sebelum dipulangkan, pengungsi wajib mengikuti tes cepat COVID-19 menggunakan metode antigen. Hanya pengungsi yang negatif COVID-19 yang diizinkan kembali ke kampung halamannya. Polisi dan tentara mengawal ketat proses kepulangan ratusan pengungsi asal 3 kampung itu. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan pemulangan pengungsi dilakukan secara bertahap. Mulai hari ini kita sudah melakukan pemulangan yang pertama dengan jumlah masyarakat 137 orang yang naik ke atas itu tahap pertama. Kami akan lakukan secara bertahap sampai semua mereka bisa terakomodir semuanya. Kami berharap bahwa pelaksanaan ini akan terus kita jalankan dengan baik. Masyarakat tetap aman tinggal di sana. Kami akan terus melakukan koordinasi dengan TNI Polri untuk terus menjaga keamanan mereka selama mereka ada di sana. Dan selanjutnya mereka akan melakukan aktivitas seperti biasa. Pemerintah akan memperhatikan, akan membuat program-program jangka pendek saat ini, kemudian jangka menengah dan jangka panjang untuk pengembangan ekonomi, pengembangan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat di 3 kampung. Pemda Mimika menyebut sebanyak 2075 pengungsi berada di penampungan pengungsi Kuamki Baru. Pengungsi yang berasal dari kampung Wabanti, Opitawak, dan Kimbeli itu
sejak Maret tahun lalu turun ke Mimika karena kampungnya menjadi sasaran teror kelompok separatis. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Eksekusi sebuah rumah yang terletak di Jalan Kampung Timur Merauke, Rabu kemarin berlangsung ricuh. Tidak terima rumahnya akan dieksekusi, sejumlah penghuni rumah menghadang petugas saat akan membacakan penetapan Pengadilan Negeri Merauke. Tolong jelaskan supaya keluarga ini tidak keluar. Kalau memang gereja beli tanah ini, beli dari siapa? Kericuan terjadi ketika polisi yang mengawal eksekusi meminta penghuni rumah mengeluarkan seluruh barang di dalam rumah. Pada hari ini 4 PDT .X garing 2018 garing PNMRK dengan dibantu 2 orang saksi, kedua-duanya beralamat di Jalan Brawijaya nomor 166 Mopa Baru, Kabupaten Merauke, telah datang di tempat letaknya objek eksekusi, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan pemohon eksekusi sekarang Kelurahan Sriwijaya RT 07 RW 03. Setelah diberi pemahaman, akhirnya petugas eksekusi berhasil merobohkan rumah berukuran 45 meter persegi menggunakan alat berat. Tanah seluas 500 meter persegi itu, sesuai penetapan Pengadilan Merauke, dimenangkan oleh Klasis GPI Merauke. Proses eksekusi yang dikawal ratusan polisi itu berlangsung lancar dan aman. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polisi menghimbau masyarakat adat yang menyegel pintu utama gedung olahraga Hiatsai Merauke segera membuka segel. Wakapolres Merauke Kompol Leonard Yoga mengatakan pihaknya masih berusaha bernegosiasi dengan masyarakat adat serta pemerintah daerah dalam mencari solusi masalah pembayaran tanah adat. Ya, kita tidak boleh artinya gegabah memutuskan sesuatu, ya, tapi kita melakukan upaya penggalangan dengan intel kita yang bermain. Yang intinya adalah kita tetap menginginkan situasi Kamtibmas di Kabupaten Merauke tetap aman. Itu tujuannya, ya. Outcome dari semua kegiatan kita. Situasi tetap aman, ya. Sehingga ketika ada permasalahan-permasalahan itu kita mengedepankan upaya komunikatif, ya. Kecuali dalam hal-hal yang memang perlu tindakan-tindakan yang dalam tingkat-tingkatannya harus langsung represif. Tapi seperti ini kita kedepankan komunikasi dulu. Ya. Nah, sampai ini kan sudah 5 hari Pak Waka. Sepertinya cukup lama ini, artinya upaya-upaya untuk membuka paksa, apa ada rencana seperti itu Pak Waka? Ya, lama atau tidak saya pikir itu relatif ya, tergantung masing-masing dari kita menilai ya. Yang jelas kalau seperti ini berarti memang masih sedang dikomunikasikan. Kompleks Gor Hiatsai disegel masyarakat adat suku Mahuse sejak 5 hari lalu. Masyarakat dari suku Mahuse itu menuntut Pemda membayar ganti rugi hak ulayat tanah adat sebesar 20 miliar rupiah. Akibat penyegelan itu, aktivitas pegawai negeri sipil di Dinas Olahraga Merauke terhenti. Selain Dinas Olahraga, di dalam kompleks Gor Hiatsai juga terdapat kantor KONI Merauke yang ikut terdampak penyegelan itu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah kasus kematian COVID-19 di Merauke terus meningkat. Dalam kurun waktu 1 hari, 2 pasien positif COVID-19 di Merauke meninggal dunia. Salah satu pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia adalah seorang tenaga kesehatan yang setiap harinya bertugas di Puskesmas Karangindah, Merauke. Tenaga kesehatan itu tertular COVID-19 pada pekan lalu. Namun kondisinya terus menurun dan meninggal dunia Rabu kemarin. Di hari yang sama, seorang pasien positif COVID-19
Wanita berusia 84 tahun juga meninggal dunia setelah dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Yang bersangkutan kebetulan tenaga kesehatan, ya. Beliau analis laboratorium di Puskesmas Karangindah. Ya. Kalau tidak salah sejak tanggal 13 atau 14 Januari terkonfirmasi positif dan dirawat, datang dalam kondisi sesak. Kemudian 2 atau 3 hari ini kondisi memburuk sehingga harus dirawat di ICU, dan tadi malam sekitar jam 9 malam yang bersangkutan meninggal dunia. Warga juga diminta tidak membawa pasien positif COVID-19 dalam keadaan berat karena sebagian besar pasien positif COVID-19 yang meninggal karena terlambat ditangani tenaga medis. Data Satgas COVID-19 Merauke per 20 Januari, pasien positif COVID-19 yang meninggal berjumlah 21 orang, sementara yang masih dirawat sebanyak 104 pasien. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Puluhan tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Profita dan di Litbangkes Papua divaksinasi Rabu kemarin. Vaksinasi tahap pertama yang digelar di halaman Rumah Sakit Profita itu diikuti 5 orang dokter dan belasan tenaga kesehatan. Sebelum divaksinasi, nakes diperiksa kondisi kesehatannya mulai dari tekanan darah, ukuran oksigen di dalam darah, hingga penyakit bawaan peserta. Sejumlah dokter dan tenaga kesehatan yang telah mengikuti vaksinasi mengajak warga tidak takut untuk divaksinasi karena vaksin COVID-19 sudah teruji Badan POM. Sampai saat ini sudah lewat dari 30 menit, saya tidak merasakan efek samping ataupun gejala-gejala dari akibat vaksin tersebut. Saya mengajak setiap tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, secara khusus di Tanah Papua, untuk boleh ikut berpartisipasi dalam pemberian vaksin Sinovac. Karena dengan pemberian vaksin tersebut kita dapat ikut membantu meningkatkan herd immunity bagi masyarakat, secara khususnya bagi tenaga kesehatan, sehingga kita tetap mampu untuk terus bertugas dan kita pun bisa merasa lebih aman karena sistem imun kita bisa ditingkatkan. Kemudian kita juga bisa merasa aman ketika kita pulang ke rumah karena kita sendiri memiliki sistem kekebalan yang didapatkan dari vaksin tersebut. Diharapkan dengan pemberian vaksin tersebut kualitas kerja kita dapat tetap dipertahankan sebagai tenaga kesehatan. Untuk rasa bagaimana divaksin itu sebenarnya sama sih seperti vaksin yang lain pada umumnya, hanya nyut-nyut sedikit. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat semuanya untuk berani divaksin supaya kita sama-sama menekan angka peningkatan COVID-19. Sementara itu, Polres Merauke menyiapkan sejumlah vaksinator yang akan bertugas pada vaksinasi tahap pertama. Untuk persiapan sendiri, kami dari tenaga kesehatan rencana dalam waktu dekat akan mengikuti pelatihan vaksinator. Jadi untuk birokrasi penyebaran vaksinasi ya, itu tetap kita berkoordinasi dengan dinkes setempat, Bapak. Walaupun dari pusat sudah menjatahkan kami untuk tahap pertama dapat 20 vaksin, tapi untuk pelaksanaannya tetap kita berkoordinasi dengan dinkes setempat. Itu kira-kira kapan, Dok, untuk pelaksanaannya itu? Dalam waktu dekat ini apa masih menunggu waktu? Masih menunggu waktu, Bapak. Oh, gitu. Saat ini yang sudah terlaksana itu di Bidokes Polda dan rekan-rekan yang ada di Rumah Sakit Bayangkara. Jadi pelaksanaannya kemarin tanggal 19 Januari. Program vaksinasi COVID-19 secara resmi dimulai yang ditandai oleh vaksinasi pada Presiden Jokowi 13 Januari lalu. Meski sudah divaksinasi, warga diminta tetap menaati protokol kesehatan. Warga dan nakes juga diminta tidak menggubris isu sesat yang beredar di media sosial. Rian Tonai dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Kejaksaan Negeri Manokwari memusnahkan 4 pucuk senjata api beserta puluhan butir peluru Rabu kemarin.
Keempat senjata api itu merupakan barang bukti hasil sitaan polisi dari masyarakat adat di Kabupaten Arfak. Barang bukti senjata api itu dimusnahkan dengan cara dipotong-potong menggunakan mesin pemotong besi. Kepala Kejari Manokwari, Damli Rowelcis mengatakan senjata api yang dimusnahkan sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan. Memang ada budaya di kalangan masyarakat Papua bahwa senjata api merupakan bentuk pembelian uang mahal dari pihak laki-laki kepada pihak pengantin perempuan atau keluarga pengantin perempuan yang mau tidak mau sampai sejauh ini budaya tersebut masih tetap melekat di kalangan masyarakat Papua, khususnya masyarakat pegunungan Arfak. Jadi melalui kesempatan pemusnahan barang bukti, kita mohon maaf nantinya, mungkin rekan-rekan media massa bisa menulisnya lebih lembut lagi, jangan terlalu vulgar, bahwa pada kesempatan siang hari ini pemusnahan barang bukti adalah merupakan bentuk edukasi, untuk merupakan sosialisasi bahwa memiliki atau menguasai senjata api tanpa izin dari pihak yang berwajib itu masih tetap dinyatakan bersalah. Kajari menambahkan pemusnahan senjata api dilakukan sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat di Manokwari sebab senjata api hingga kini masih dipergunakan sebagai mahar perkawinan khususnya di suku Arfak. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.